Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel saya. Nah, kali ini saya akan memberikan informasi-informasi mengenai asam amino. Apa saja klasifikasi dari asam amino, kemudian bagaimana manfaatnya, kemudian bagaimana akibatnya kalau seandainya kita kekurangan asam amino di dalam tubuh. Nah, kalau begitu, sebelum kita masuk kepada pembahasan, alangkah baiknya teman-teman tolong klik tombol subscribe di bawah ini, kemudian lonceng notifikasi. Kemudian tonton video ini sampai habis. Kalau begitu langsung saja cek. Tubuhmu adalah cerminan apa yang kamu makan. Mau sehat? Yuk gizi seimbang dulu. Saat mengkonsumsi makanan yang mengandung protein, sistem pencernaan tubuh akan memecahnya kembali menjadi asam amino. Nah, pecahan-pecahan asam amino itulah yang akan digunakan oleh tubuh untuk menjalankan serangkaian fungsi penting. Nah, agar semua fungsi bisa berjalan dengan baik, dibutuhkan 20 jenis asam amino yang kemudian nanti dapat dikelompokkan menjadi asam amino esensial dan asam amino non-esensial. Nah, kita akan membahas sedikit tentang asam amino non-esensial dulu. Nah, dari total 20 jenis asam amino yang dibutuhkan oleh tubuh, 11 diantaranya dikelompokkan sebagai asam amino non-esensial. Nah, meski disebut non-esensial, bukan berarti jenis ini tidak penting untuk tubuh. Nama tersebut diberikan karena jenis asam amino ini bisa diproduksi sendiri oleh tubuh. Nah, sehingga kita tidak perlu susah-susah untuk memenuhi kebutuhannya dalam dari makanan dan minuman sehari-hari. Nah, kesebelasan dari asam amino non-esensial itu adalah alanin, arginin, asparagin, asam aspartat, sistein, asam glutamat, glutamin, glisin, prolin, serin, dan tirosin. Nah, kemudian yang kedua ada asam amino esensial. Asam amino esensial adalah asam amino yang tidak dapat diproduksi oleh tubuh, sehingga kita membutuhkannya dari makanan yang tinggi protein. Nah, dari asam amino esensial itu terdiri dari 9 jenis asam amino. Nah, yang pertama yaitu ada histidin, isoleucin, leucin, lisin, metionin, fenilalanin, treonin, triptofan, dan valin. Nah, mengapa asam amino itu penting untuk tubuh? Nah, asam amino adalah bagian yang tidak dapat dipisahkan dari protein. Nah, seperti yang kita ketahui, protein merupakan komponen yang penting untuk tubuh. Nah, dikelompokkan sebagai makronutrien karena peran protein dalam pembentukan otot serta merupakan salah satu bahan utama untuk pembentukan otak, sel saraf, darah, rambut, hingga ke bagian terkecil yaitu kuku. Nah, kemudian masing-masing bagian dari asam amino juga mengemban fungsi dan manfaat bagi tubuh, yaitu seperti berperan dalam memproduksi energi, kemudian membantu pembentukan kolagen dan elastin yang baik untuk kesehatan kulit, kemudian berperan dalam metabolisme lemak dan sistem pertahanan tubuh, kemudian membantu mengatur kadar gula darah, kemudian mempercepat dimulainya proses penyembuhan luka, kemudian membantu produksi hormon pertumbuhan. Nah, kemudian juga berperan dalam membantu histamin yang penting untuk fungsi seksual serta siklus tidur. Nah, tolong diingat-ingat, itulah fungsi dari asam amino yang terdapat di dalam protein. Nah, jika tubuh kekurangan asam amino akan menimbulkan risiko-risiko sebagai berikut. Yang pertama, lemahnya sistem imun, kemudian gangguan pencernaan. Nah, kemudian bisa juga kita depresi, kemudian gangguan kesuburan, kemudian tidak fokus dengan keadaan sekitar, kemudian juga nanti akan terjadi gangguan pertumbuhan pada anak-anak. Nah, jadi asam amino ini sangat penting bagi tubuh agar tidak terjadi kelemahan-kelemahan atau gangguan-gangguan dari kekurangan kadar asam amino.
Nah, sekarang kita masuk kepada sumber makanan yang mengandung asam amino. Nah, karena asam amino non esensial sudah bisa diproduksi sendiri oleh tubuh, maka kita juga hanya tinggal memenuhi kebutuhan asam amino esensial. Nah, berikut ini jenis-jenis makanan yang bisa dikonsumsi untuk memenuhi kebutuhan asam amino di dalam tubuh. Nah, ada daging, telur, kacang kedelai, ikan, ayam, biji-bijian dan kacang-kacangan, keju, jamur, sayuran, susu, gandum. Nah, itu salah satu makanan yang banyak mengandung asam amino. Nah, sekian penjelasan singkat saya mengenai asam amino esensial dan asam amino non esensial. Sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.